Iya, Ustadz. Baik. Ustaz bisa jadi MC, nak? MC itu jadi MC apa, Ustadz? Masya Allah. Baik, Ustaz awalnya aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ananda sekalian kelas 9B, hadir ada Ananda Muhammad Fadli, Ananda Jaswar, dan Ananda Zaki P yang saya cintakan Allah SWT. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi menjelang siang hari ini, hari Jumat tanggal 10 September 2021. Dengan izin Allah, Allah pertemukan kita dalam kegiatan BPI ya, dan kalian kebagian Zoom, kebagian daring pada hari ini, dan kawan-kawannya yang sedang di sekolah, mereka melaksanakan BPI secara tatap muka. Ada 3 siswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan banyak yang belum ada informasi ya sampai dengan saat ini, dan semoga yang belum ada informasi itu mereka dalam lindungan Allah SWT ya, dalam keadaan yang tetap terjaga kondisinya, dan semoga kalian juga diberikan hidayah untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran secara online dan offline ya. Jadi kalau yang sekolah dilaksanakan secara tatap muka, di rumah secara online. Karena ini bergantian ya, satu hari atau satu hari enggak. Dan semoga Ananda Fadli, Zaki P, dan Jaswar diberikan keistiqomahan, tetap bisa melaksanakan kegiatan mapel apapun itu yang dilaksanakan oleh sekolah. Berikutnya, salam dan salam semoga tetap terlibat curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak yang akhir yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kita awali dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan untuk tilawah. Tilawah, ada yang masih ingat tilawahnya sampai ayat berapa, nak? Untuk tilawah kita yang dilaksanakan di pertemuan, ada yang mencatatnya? 108 Pak, Al-Baqarah. Baik. Al-Baqarah ayat 108. Ya. Baik, sekarang kita mulai. Sekarang 109 berarti ya, nak? Iya, kayaknya Pak. Ya, baik. Nah, Ustadz awali ya, kita bacanya separuh-separuh. Nanti habis Ustadz tunjuk kalian untuk bisa melanjutkan. Silakan disiapkan Al-Qur'annya. Kita akan memulai tilawah Quran surat Al-Baqarah ayat 109, dan nanti Ustadz akan baca setengahnya, jadi sampai 112, dan berikutnya nanti yang Ustadz persilakan membaca setengah halaman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dilanjutkan Muhammad Jaswar. Ananda Jaswar, silakan dilanjutkan ayat 113 sampai 115 ya, nak. Separuhnya, setengah halaman.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله إن الله واسع عليم Innallaha, ulangi. Innallaha wasi'un alim. Wasi'un. Wanya matun. Wasi'un. Innallaha wasi'un alim. Lanjutkan Muhammad Fadli 116 sampai 119. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa naziran wa la tus'alu an ashabil jahim. Selanjutnya Ananda Zakite Sampai ayat berapa, Pak? 23 ya. Ayat 120 sampai 23 separuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul ghasirun ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajri nafsun Wattaqu yawman la wattaqu yawman la tajri nafsun tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Ananda Jaswar bisa menyalakan lagi nak Jaswar? Tidak ada Jaswar. Ananda Muhammad Fadli
Muhammad Fadli, Ya Ustadz. tolong dituliskan di grup kita nak, di grup di mana ya? Di grup yang itu aja nak, yang tentang subsidi kuota itu boleh. Tentang apa? Mengingatkan aja batas bayar baca kita ada ya, adalah Al-Baqarah 123. Jadi nanti untuk pertemuan yang akan datang kita tidak kebingungan nanti batas akhir bacanya. Baik, Ananda sekalian, terima kasih sudah melaksanakan pembacaan ayat Al-Quran secara bareng-bareng ya, secara tadarus bergiliran dengan membaca setengah halaman. Kita lanjutkan kajian berikutnya. Ini masih kita harapkan kehadiran kawan-kawannya, tapi sampai sekarang belum ada yang hadir. Masih saja berempat dengan Ustadz. Kita langsung masuk saja ke dalam materi pada kesempatan hari ini. Semoga kalian yang ada di rumah sana tetap bisa mengikuti walaupun secara daring ya. Nah, nanti untuk link tabah Ustadz akan sampaikan di kolom di grup yang Ustadz ada di dalamnya ya. Ya, ini materi yang kita sampaikan pada pekan ini adalah tentang senang berinfak dan bersedekah. Bersedekah atau berinfak ini adalah salah satu anjuran yang dilaksanakan, yang diperintahkan oleh agama kita ya. Di Nur Islam adalah berinfak ataupun sedekah. Siapa sih yang tidak senang diberikan sesuatu atau hadiah kepada saudaranya misalnya ya. Tapi hadiah jangan disamakan dengan infak ya, Naya, karena kalau infak ini memberikan sesuatu yang sifatnya kita sudah ikhlaskan ya, kita sudah ikhlaskan dan tidak perlu kita bicarakan lagi. Kalau ada di antara kalian yang berinfak tapi kemudian diungkit-ungkit ingat-ingat lagi, aduh saya tadi udah ngasih infak 1 juta lagi, gimana ya, itu lain hal ya, berarti niatnya bukan, dia tetap infak tapi niatnya nggak ikhlas. Kalau sudah berinfak itu sebaiknya ya dilupakan, nanti Allah yang akan membalasnya ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang memberikan kebaikan, maka Allah akan balasnya dengan 10 kebaikan. 1 kali kebaikan. Kalau kita berinfaknya hari ini, apalagi dengan hari Jumat ya, nanti ketika ke masjid, saya sangat harapkan kepada kalian untuk bisa berinfak di masjid yang kalian akan sholat Jumat di dalamnya. Dan bersedekah. Nah, kalau bersedekah ini konteksnya kepada orang yang membutuhkan ya, kepada orang yang kita anggap perlu itu bersedekah. Oke, kita akan bahas di bawah. Nah, ini ada santri boarding yang baru bergabung ini. Kalau yang di dalam materi ini kita akan membahas beberapa hal tentang ya, senang berinfak dan bersedekah. Ustaz, kami kan belum punya belum punya uang untuk seperti orang tua kan ada gajian ya. Kalian kan belum ya. Gimana caranya? Kan setiap ada di antara kalian yang sudah diberikan haknya ya, sudah diberikan uang jajan oleh orang tuanya, dan sebagai anak yang baik atau anak yang soleh itu mestinya setiap yang diberikan orang tua itu tidak harus dihabiskan. Ada beberapa yang di-saving, disimpan, karena untuk keperluan-keperluan sifatnya mendesak itu kalau bisa jangan merepotkan orang tua 100% gitu ya. Kalian sudah punya, alangkah senang orang tua kalau kalian punya tujuan tertentu, kalian sudah punya nih sekian persennya, sementara yang kurangnya nanti tinggal minta. Pasti orang tua kalau ada langsung dipenuhin tuh yang kayak gitu. Karena kalian sudah punya usaha, sudah punya niatan baik untuk menyimpan ya. Makanya menabung itu juga sejak dari TK kalian sudah diajarkan untuk menabung. Jadi yang diberikan oleh orang tua itu tidak harus diselesaikan dalam 1 hari ya, berapapun yang diberikan. Jadi pandai-pandailah kalian dalam menyimpannya, berinfaknya. Nah, menyimpan. Nah, setelah disimpan itu sudah menjadi hak kalian. Baru dikelola dengan cara diinfakkan dan disedekahkan. Begitu ya. Jadi kita lanjut ke berikutnya adalah pengertian infak. Infak nih. Infak ini adalah selain zakat, Islam juga mengajarkan umumnya untuk berinfak. Infak itu berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Nah, jadi kita tadi sudah bahas tentang infak ya.
ada ayat Al-Quran di sini. Insya Allah kita akan coba baca artinya. Ananda Zakipe, tolong dibaca artinya Nina. Ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Hai orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ya, baik. Nah, jadi itu adalah dalil tentang diminta kepada setiap kita untuk berinfak ya. Kalau seandainya kalian sudah jadi orang tua, maka maknanya jadi nafkah. Menafkahi ya, menafkahi di jalan Allah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, di definisi syariat hakikat infak berbeda dengan zakat. Kalau infak itu tidak mengenal istilah nisab. Nisab itu batas ya, takaran. Sementara setiap orang bisa mengeluarkan infak, baik yang penghasilannya tinggi maupun rendah. Nah, jadi kalau zakat kan ada kadarnya, ada ada takarannya ya. Siapa yang memiliki harta dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu, maka dia akan terkena nisabnya dan wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau infak kan, misalnya kalian hari ini diberikan uang jajan 5.000, boleh nggak Ustaz infak? Ya, itu sudah menjadi hak kalian. Mau diinfakkan semuanya 5.000-nya atau 1.000-nya atau sebagian kecilnya, itu hak kalian. Semakin bagus kondisi iman seseorang, maka dia akan mudah dalam membelanjakan uang-uangnya itu untuk kepentingan sosial ya, kepentingan agama. Kalau ada sumbangan misalnya, kalian infakkan. Seperti itu, Nak. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada beberapa kategori-kategori infak ya, infak yang dikatakan mubah, infak yang wajib, infak yang haram, dan infak yang sunnah. Kalau Ustaz mau tanya kepada Ananda Fadli bisa menyalakan mic-nya, Nak? Ya Ustaz. Fadli, bisa jelaskan Ustaz tentang apa sih pengertian mubah? Di sini kita ada infak yang mubah, wajib, haram, dan sunnah. Ada pengertian mubah itu apa, Nak, menurut Fadli? Menyisihkan Ustaz, menyisihkan uang untuk infak. Ya, kita bahas secara mubah dulu ya. Kan kalau wajib itu segala sesuatu yang harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan maka yang bersangkutan kena sanksi itu. Nah, kalau mubah, mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan. Boleh dibantu sama Jaki P bisa, Nak? Mubah itu apa, Nak? Mubah? Mubah itu sesuatu yang dianjurkan ya, Pak. Iya, segala sesuatu yang dibolehkan dikerjakan ya. Mubah itu dikerjakan, nggak dikerjain nggak apa-apa ya. Jais ya, dia kalau di wakaf itu namanya wakaf jais ya. Boleh lanjut, boleh wakaf, boleh wasol, boleh wakaf. Nah, ke dalam kaitannya infak di sini adalah melakukan harta untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang umum ini ya, hal-hal yang biasa dilaksanakan, yang dilakukan dalam kehidupan sosial, usaha atau perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian ini infak yang kita sisihkan dari hasil ini maksudnya. Kemudian infak wajib. Nah, infak wajib itu infak yang harus dibayarkan. Kalian pernah nggak menyaksikan keluarga yang melangsungkan akad nikah? Ada yang pernah? Ataupun nanti kalian akan merasakan, kalian akan menikahi seorang perempuan, itu harus mengeluarkan infak wajib. Berupa mas kawin, berupa mahar ya. Nah, mahar itu adalah sesuatu hal yang harus disampaikan. Nah, jadi infak juga ada infak wajib. Ya. Contohnya adalah ini nih, mahar, nafkahi istri dan keluarga, dan juga nazar. Menafkahi istri dan keluarga ini sekarang adalah haknya tanggung jawab orang tua ya. Kalau yang orang tuanya masih lengkap, insya Allah ini adalah tanggung jawab ayah dan ibu kalian. Dan nazar ini siapa? Ya, kalau seandainya ada di antara kalian yang bernazar misalnya, kalau saya nanti lulus diterima di SMA favorit yang saya tuju, maka saya bernazar saya akan puasa 3 hari misalnya, atau puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya, silakan.
kalau memang kalian ada yang berkeinginan demikian ya. Dan ini hanya sekali lagi dilakukan dan dikerjakan bagi orang-orang yang keimanannya dia mantap ya, karena dia yakin benar kepada kekuasaan Allah SWT. Berikutnya ada infak haram. Udah infak kok haram ya, karena dia melakukan berinfaknya untuk mendukung kejahatan nih, melakukan harta untuk perkara yang haram. Berinfak tapi uangnya dikumpulin untuk buat bom. Nah, mau menghancurkan tempat ibadah misalnya, ini tidak dibenarkan ya, maka disebut dengan teroris. Maka Islam itu ada yang mengaitkan dengan teroris, sebenarnya bertentangan ya. Islam dengan teroris itu tidak demikian. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Yang bukan Islam pun diajak, maksudnya dirangkul ya, sama-sama dijaga, dilindungi gitu kan, bukan saling mengancam satu dengan yang lain ya. Tidak demikian ini, tidak demikian, demikian tidak dibenarkan. Oke, kita lanjutkan. Infak yang sunnah, melakukan harta dengan niatan sedekah, infak untuk jihad, dan infak kepada yang membutuhkan. Nah, mestinya hari Jumat ini kita ada infak Jumat ya, karena sudah offline. Coba deh nanti kita akan sampaikan kembali. Kalau yang masuk hari Jumat nyatanya hari ini, kalau yang masuknya hari Sabtu besok infaknya. Mestinya seperti itu, karena berbeda perlakuan offline sama online ya. Kalau online kayak mana mau transfer? Ya kalau jumlahnya 1000 kan harus transfer 1000. Kalau yang offline kan 1000 masuk cleaning gitu kan, 500 kotak masuk ke dalam kotak ya. Oke deh, nanti coba di pertimbangkan kembali. Pengertian sedekah jelas ya, tadi sudah kita sampaikan, dan ini adalah keutamaan-keutamanya ya. Silakan kalian bisa memahami keutamaan, karena siapa yang memahami keutamaan dia akan menjadikan motivasi ya. Kalian kalau paham kalau tahu hafal Quran itu manfaatnya banyak, mestinya semangatnya itu 45, semangatnya membara terus, nggak padam-padam itu. Karena betapa enggak coba, mau kuliah kalau punya sertifikat tahfiz mudah banget tuh, mau kerja mudah banget tuh, mau kemana lagi, masya Allah, apalagi nanti di surga Allah mudahkan, masya Allah, itu kan. Nah, kalau kalian punya semangat membara, mestinya, waduh, dikejar-kejar kami para guru-guru tahfiznya itu untuk setoran terus gitu ya. Tapi ya qadarullah ya, setan itu kan dia akan selalu nggak rela kalau kalian itu selalu dalam jalan yang benar gitu kan. Ayo deh, nggak usah baca Quran, udah nonton HP aja, udah nggak usah murojaah, dibisik-bisikin sesuatu yang melenakan. Nah, semoga kalian diberikan hidayah, bisa melawan ya. Keutamaan infak dan sedekah ini berlipat ganda ya. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, agak remang-remang, tanda ketakwaan. Agak samar ya. Jelas ya, tanda ketakwaan. Jadi siapa yang rajin berinfak dan bersedekah, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia yakin akan adanya kekuasaan Allah SWT. Perisai dari neraka. Nah, siapa yang berinfak itu nanti di akhirat itu akan menjadi perisai dari neraka, akan menjadi pelindung. Sedekah penghapus kesalahan. Ya, sedekah juga bisa menghapus kesalahan. Pelindung di padang mahsyar, pemadam panas di alam kubur, mendapatkan doa dan malaikat. Mendapatkan doa dari malaikat. Nah, ini beberapa hal yang tadi disampaikan ini hanya bisa diyakini dan dilaksanakan bagi orang yang beriman. Kalau nggak beriman, ada bullshit itu semua Ustaz. Kami nggak dapatkan di dunia. Iya. Kalau kalian merasakan orientasinya dunia yang disampaikan oleh Ustaz tadi, nggak ada yang didapatkan. Yang didapatkan di dunia apa coba? Yang cash, tenang hatinya. Nggak mudah galau. Ya, itu salah satu yang didapatkan di dunia. Siapa yang hatinya mudah galau itu bisa jadi dia jauh dari Allah SWT. Nah, begitu ya. Dan orang-orang yang berbicaranya masalah dunia dan jauh sekali dengan akhirat itu salah satu indikator bahwa dia hubud dunia, dia cinta dunia. Dia lupa bahwa nanti akan ada perjalanan yang sangat panjang dan itu adalah merupakan akhir dari proses penentuan manusia, yaitu alam akhirat. Sementara di dunia kan hanya sebentar saja. Bahkan ada para ulama yang mengibaratkan seperti seolah mampir minum tuh. Hanya sebentar saja.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, beberapa tadi yang sudah saya sampaikan, semoga bisa memberikan pemahaman kepada Anda sekalian tentang infak dan sedekah. Karena tentang infak dan sedekah ini sebagai seorang muslim kita perlu keluarkan ya. Tolong ingatkan kepada kedua orang tua kalian, nak. Dan apabila tidak diingatkan maka hati-hati kalau seandainya nanti ada suatu musibah ataupun kejadian, bisa jadi karena kita tidak berinfak atau kita tidak bersedekah, ya. Karena itu adalah caranya Allah untuk mengingatkan kita. Tapi siapa yang menunaikan, kan Allah sudah berikan rezeki ya. Sudah berikan rezeki itu artinya kita sampaikan, kita teruskan kepada yang lain. Allah alam bishawab. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Ananda Santri Boarding bisa menyalakan mic-nya? Santri Boarding? Oke, belum bisa ya. Jadi ini yang masuk ke dalam rekaman Ustaz sendiri ini. Karena Ananda Fadli Jaswar Zaki pertama Santri Boarding tidak mengaktifkan videonya. Baik deh, sementara itu yang bisa Ustaz sampaikan ya. Nanti silakan isi mutabahnya akan Ustaz share di kolom grup ya, grup yang Ustaz ada di dalamnya. Demikian materi PP yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat tanggal 9 bulan 10. Tanggal 10 bulan 9, kebalik-balik. Tanggal 10 September 2021 kita cukupkan dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.